Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Bening Muspadewi. Kali ini Ibu akan membahas mengenai penerapan gerak lurus dalam kehidupan. Nah, kompetensi dasar yang dikuasai pada bab ini yang pertama menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan dalam berlalu lintas. Yang kedua, menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan bergerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut makna fisisnya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu sebagai berikut. Kemudian kita simak dulu video mengenai pesawat terbang Indonesia yang sedang take off. Video ini adalah penerbangan pesawat maskapai Sriwijaya Air dari Bandara Kalimarau Kabupaten Berau dengan pesawat jenis Boeing 737. Jika kamu perhatikan landasan pacu pada pesawat ini berbentuk lurus ya lintasannya. Oke, kita percepat. Lihat sini. Sebelum melakukan take off, pesawat ini akan bergerak melewati sepanjang lintasan pacu ini. Dari titik awal saat pesawat tersebut parkir, kemudian ketika bergerak sebelum take off. Pesawat ini dapat dikatakan mengalami peristiwa atau mengalami gerak lurus karena berjalan pada lintasan yang lurus ya. Oke, itu dia. Jadi, pesawat dikatakan melakukan gerak lurus sesaat sebelum take off. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kita akan berpikir kritis apa itu gerak, mengapa pesawat tersebut dikatakan bergerak, dan apa itu gerak lurus. Yang terakhir adalah apakah pesawat tersebut mengalami gerak lurus, mengapa? Jawab pertanyaan ini di kolom komentar di YouTube Ibu ya. Oke, jangan lupa sertakan nama dan kelas. Kita lanjut. Nah, peta konsep yang akan dibahas pada bab ini yang pertama yaitu mengenai besaran-besaran dalam gerak lurus, ada jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, dan perlajuan dan percepatan. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan atau GLB yang ciri-cirinya adalah kecepatannya konstan. Dan terakhir kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan dan cirinya adalah percepatan yang konstan. Nah, sini kita akan bahas besaran yang ada dalam gerak lurus. Yang pertama adalah perbedaan mengenai jarak dan perpindahan. Di sini ada contoh jarak dari rumah ke sekolah ditempuh lintasannya ini 3 km dan 4 km. Berarti jaraknya berapa? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ini berarti jaraknya 7 km. Kemudian perpindahannya hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir. Jadi perubahan posisi yang dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi di sini jaraknya
4 km ditambah di seluruh lintasannya ya. Ditambah 3, hasilnya 7 km. Kemudian kalau perpindahannya berarti seperti segitiga ya di sini ya. Pada bab sebelumnya tentang vektor sudah pernah kita bahas ya. Jadi perpindahannya atau Ibu katakan R misalnya. Tinggal akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Hasilnya 16 tambah 9 akar 25 ya. Hasilnya 5 km. Seperti itu. Kemudian kalau perpindahan ini merupakan besaran vektor, sehingga dipengaruhi arahnya. Arahnya kemana ini? Dari rumah ke sekolah, yaitu arah ke barat laut gitu. Kalau jarak itu besaran skalar, sehingga tidak dipengaruhi oleh arahnya. Kemudian kita akan bahas apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan. Kelajuan ini merupakan rata-rata jumlah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu tertentu ya, dalam waktu total yang ditempuh. Jadi jumlah jarak seluruhnya ya. Atau kelajuan rata-rata adalah sigma S per T, T-nya itu waktu. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar. Kemudian kecepatan ini rata-rata merupakan besar perpindahan ya. Jadi kecepatan itu merupakan besar perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi yang membedakan adalah tadi, kalau kelajuan dipengaruhi oleh jarak dalam tiap waktu tertentu, kalau kecepatan dipengaruhi oleh besarnya perpindahan. Yang tadi kita sudah bahas apa bedanya antara jarak dan perpindahan. Kita lanjut, di sini persamaan kecepatan rata-rata yang besar perpindahan itu kita bisa simbolkan dengan delta S. Ya, sini ada delta S. Oke, per selang waktu atau delta T. Lanjut. Sini ada contoh soal. Ya, Rizka berjalan ke timur sejauh 80 meter. Kita sama-sama kerjakan. Ke timur 80 meter, berarti sini 80 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 30 meter. Selatan. Kemudian berbelok ke arah barat menempuh jarak 50. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu, ini diketahui ya, waktunya 50 second. Selang waktu aja. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Rizka? Ditanya kelajuan. Berarti kalau kelajuan ini tadi kita hubungkan dengan jarak ya. Kecepatan. Nah, ini dia kurang lebih persamaannya seperti ini. Untuk kelajuan berarti tadi persamaannya adalah sigma S per T. Jadi total keseluruhan jarak berdasarkan panjang lintasan yang ditempuh. Jadi 80 meter ditambah 30 meter ditambah 50 meter hasilnya 160 meter dibagi selang waktunya. Jadi 50 second. Jadi hasilnya 160 dibagi 50, 3,2 meter per second. Ini untuk kelajuannya. Untuk perpindahannya kita cari perpindahannya dulu dari keadaan awal ke keadaan akhir, yaitu delta S sama dengan akar. Sini kita dapat. Nah, di sini kita dapat perpindahannya akar 30 kuadrat ditambah 30 kuadrat atau akar 900 ditambah 900 hasilnya akar 1800. Kita sederhanakan jadi
30 / 2 meter. Itu untuk kecepatannya. Oke, di sini kita tinggal masukkan saja persamaannya, ya. Persamaan dari kecepatan yaitu besarnya perpindahan per selang waktu. Perpindahan tadi kita dapat 30 / 2 meter, ya. Kemudian dibagi dengan selang waktunya, waktu akhir dikurang waktu awal, yang mula-mula dia diam, Rizka, 50 dikurang 0, 50, jadi kita bisa coret nolnya, jadi 3/5 / 2 meter per second untuk kecepatannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham kira-kira apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Kalau sudah, tulis di kolom komentar. Lanjut, kita akan bahas tentang perlajuan dan percepatan. Percepatan ini merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Yang namanya perubahan di sini ada delta. Delta itu artinya perubahan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi selang waktu akhir dikurang dengan waktu awal. Percepatan ini termasuk besaran vektor, sedangkan perlajuan termasuk besaran skalar. Kita akan sama-sama menyimak video mengenai gerak lurus berikut ini. Mendambakan model transportasi berkecepatan tinggi. Dengan menggunakan kereta cepat ini, jarak beberapa ratus kilometer bisa ditempuh hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Berikut ini adalah beberapa kereta tercepat versi Epic Vice. Nah, kita akan menyimak video kereta api tercepat berdasarkan Epic Vice. Amatilah gerak pada kereta berikut ini. Kereta api dengan teknik maglev alias levitasi magnetik buatan Jepang memecahkan rekor kecepatan dunia dalam sebuah uji coba di dekat Gunung Fuji dengan mencapai kecepatan 600 km per jam. Kereta api yang menarik 7 gerbong itu bahkan sempat mencapai kecepatan 603 km per jam. Maglev akan dipakai untuk menghubungkan dua kota besar di Jepang, Tokyo dan Nagoya, yang berjarak 186 km. Jarak itu diharapkan bisa ditempuh hanya dalam waktu 40 menit saja. Akan tetapi, Jepang diperkirakan harus menjual kereta Shinkansen demi memuluskan pemakaian kereta maglev. Oke, itu dia. Sekarang saatnya kita berpikir bersama-sama, pernahkah kamu naik kereta api? Kalau pernah, komen di bawah. Dan rute kereta api terpanjang apa yang pernah kamu naiki gitu ya. Yang kedua, bagaimana sih lintasan rel kereta api? Yang ketiga, apa itu gerak lurus dan bagaimana kecepatan kereta api tersebut? Dan tulis jawabannya di kolom komentar. Lanjut, kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB yang merupakan gerak pada benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatannya tetap atau tidak ada percepatan, A-nya 0. Dan dirumuskan dengan persamaan berikut ini. Kecepatan sama dengan perpindahan per selang waktu tertentu. Kemudian ini ada grafik gerak lurus beraturan. Yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu ya. Kecepatannya konstan. Di sini kamu bisa lihat V-nya, grafiknya lurus ya. Untuk mencari jaraknya pada grafik kecepatan terhadap waktu ini, kamu bisa menghitung luasan daerah yang diarsir ini, yang warna hijau ini ya. Sepanjang waktunya itu selang waktu dari waktu akhirnya waktu kedua dan waktu yang pertama, waktu awal. Kemudian yang kedua ini ada grafik jarak tempuh terhadap waktu. Jadi ada jaraknya, semakin besar jarak yang ditempuh maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama ya. Lanjut, berikut ini grafik gerak lurus beraturan. Kedudukan mula-mula suatu benda pada S0 di sini.
Ini pada keadaan T awalnya T0 di sini, maka diperoleh persamaan delta S atau perpindahannya jarak atau perpindahan yang awal dikurang posisi akhir. Posisi akhir dikurang posisi awal sehingga kemiringan grafik merupakan kecepatannya. Sehingga kita dapatkan kecepatan sama dengan delta S atau perpindahan dibagi selang waktu. Delta S atau perubahan posisi akhir dikurang posisi awal dibagi selang waktu bisa kita kali silang di sini ya. Sehingga didapatkan S sama dengan S0 plus V dikali T. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Mobil pick-up dan truk bergerak pada jalan yang lurus dengan arah yang berlawanan. Mobil pick-up bergerak dari titik A dengan kecepatan 61,2 km per jam, sedangkan truk bergerak 3 second kemudian dari titik B dengan kecepatan 90 km per jam. Mobil pick-up dan truk akan berpapasan setelah keduanya bergerak selama 7 detik atau 7 second. Berapa jarak titik A dan B tempat mobil pick-up dan truk mulai bergerak? Ini kita pakai konsep gerak lurus ya. Nah, dari sini kita cari diketahuinya dulu. TA atau waktu pada mobil ya, yang mobil pick-up ini yang bergerak dari titik A, yaitu secara keseluruhan 3 detik ditambah 7 detik, hasilnya 10 detik. Kemudian waktu B, ya, mobil pick-up dan truk yang akan berpapasan selama 7 second atau 7 detik. Jadi lebih si truk ini hanya bergeraknya 7 detik aja ya. Lebih dahulu bergerak 3 detik si mobil pick-up. Ya, jadi keseluruhan yang mobil pick-up waktunya 10 detik, mobil truk hanya bergerak 7 detik saja. Kemudian kecepatannya ini kita rubah menjadi satuannya meter per second, dikali dengan 1000 meter dan dibagi 3600 detik untuk dirubah ke detik. Hasilnya 61,2 km per jam jadi 17 meter per second. Untuk 90 km per jam jadi 25 meter per second. Kemudian ini ilustrasinya. Ini ilustrasinya ya. Mobil pick up dan mobil truk yang B ini. Ya, pergerakannya kita bisa lihat sama-sama dan saling berpapasan pada jarak keberapa, kemudian total keseluruhannya itu berapa. Kita yang ditanya di sini adalah berapa jarak titik A dan B. Ya, dan truk mulai bergerak. Kemudian di sini jarak AB-nya keseluruhannya adalah, berarti kita pakai persamaan jarak A ditambah jarak yang B. Jarak ini kita bisa dapat dari persamaan GLBB S sama dengan V kali T. VA itu tadi 17 meter per second dikali 10 jadi 170 meter. Kemudian jarak B 25 meter per second dikali waktunya 7 second hasilnya 175 meter. Ketika kita jumlahkan semuanya, total keseluruhan jarak ya lintasan dari A ke B ini adalah 345 meter. Gitu. Sedangkan A berpapasan dengan B itu pada jarak 170 meter, sedangkan B berpapasan dengan A pada jarak 175 meter. Kita lanjut. Nah, ini untuk berikutnya, video berikutnya akan Ibu bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.